Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini bisa menjumpai Anda kembali pendengar dalam program Healthy Morning di Pro 1 RRI Jember. Karena setiap hari Rabu kita kerjasama bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Jember akan membahas berbagai macam tema-tema kesehatan yang pasti akan sangat relevan sekali terkait dengan menurunkan berat badan dulu, baru nanti kita ke mana-mana begitu. Seberapa signifikan berat badan seseorang itu akan mengindikasikan kondisi kesehatan seseorang, Dok? Bisa dijelaskan dulu sebagai pembuka, silakan. Ya, Mbak Devi, ini tadi pas saya ketemu itu kaget. Kenapa, Dok? Saya pikir ternyata saya kira-kira mungkin lingkar perutnya lebih dari 90 Betul, cm. Dok, betul. Saya bilang, Mbak Dev, kok cocok sekali dengan diskusi kita. Nah, itu dia. Kita memang ditakdirkan untuk bertemu ya, Dok. Mudah-mudahan nanti diskusi kita ini bermanfaat buat masyarakat Jember. Yeah. Yang intinya bahwa sekarang ini lagi banyak di masyarakat itu bermunculan, mulai kalau di Silo namanya Silo fried chicken, Waduh. lagi yang di Mayang fried chicken, Balung fried chicken, semuanya junk food, siap saji, dan semua yang dimakan tadi itu akan masuk perut. Setelah masuk perut dicerna, tapi sebagian tidak dicerna. Di pendengar setia RRI, ini momen yang bagus sekali bahwa sebelum tahu garis besarnya metabolic syndrome itu apa sih, monggo nanti pulang ke rumah, di rumah masing-masing diukur lingkar perutnya. Untuk cowok apabila lebih dari 80 cm, untuk cewek lebih dari 90 cm, itu disebut dengan central obesity atau obesitas sentral. Dan obesitas di daerah perut kita itu nanti akan berkembang ke arah metabolic syndrome. Mungkin Bapak Ibu pendengar setia RRI sudah pernah dengar, kok saya semenjak tambah gemoy, darah tinggi saya naik, kolesterol saya naik, gula saya naik, trigliserid atau lemak darah saya naik. Nah, itulah hal-hal yang nanti seperti Mbak Devi bilang tadi, ada rentetan akibat dari gemoy tadi, dia akan merembet ke yang tadi itu. Kok bisa begitu, gimana? Ya, jadi zaman ini kita kembali ke zaman purba dulu. Baik. Zaman purba dulu itu sebanyak makanan pun yang mereka makan, terus besoknya dia berburu. Nah, berburu itu adalah aktivitas. Nah, aktivitas itu yang disebut dengan membakar lemak. Sehingga orang zaman purba itu nggak ada yang gemoy. Maka tadi saya bilang ke Mbak Devi, Mbak, ini loh Mbak, foto saya dulu 80 kilo, sekarang saya sudah 64 kilo. Nanti ada tip supaya tidak gemoy itu, yang paling pertama apa dulu, nomor 2 apa dulu, nomor 3 apa dulu. Nah, babnya ya, Dok, karena kan ada orang yang terkadang terlalu afirmasi positif gitu, Dok, bilang kalau nggak apa-apa gemoy, yang penting sehat. Nah, ini semacam hal yang sebenarnya benar atau justru menyesatkan, Dok, pernyataan semacam itu? Berat badan itu ada dua yang harus didefinisikan. Nggak boleh langsung berat badan tok, nggak boleh, karena ada parameter atau gemuk tadi itu dengan mengukur lingkar perut. Dan itu sudah WHO sudah mendeklar bahwa kalau cewek janganlah lebih dari 80 cm, lingkar perutnya mulai dari udel ya bahasa Jawa, atau pusat. Itu kalau cowok janganlah lebih dari 90 cm. Mas Willy dicatat ya, nggak boleh lebih dari 90. Jadi dengan cara yang sederhana, mulai dari mengukur gitu aja kita sudah warning. Oh, jangan-jangan saya sudah kena metabolic syndrome. Bagi masyarakat yang di kota, gampang saja, dia langsung ke rumah sakit terdekat, puskesmas, ke klinik, ke lab, keluar gulanya mulai tinggi, kolesterol mulai tinggi, trigliserid mulai tinggi. Berarti sudah memenuhi kriteria metabolic syndrome, yaitu 3, central obesity, gemuk, nomor 2 tensi sudah mulai naik. Nah, lemak darah sudah mulai naik, sudah memenuhi kriteria metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu kalau dibiarkan terus, lemaknya numpuk di otak jadi gejala stroke. Lemaknya yang numpuk di jantung jadi gejala serangan jantung. Yang ke ginjal. Jadi kalau bahasa cerita anak-anak kita masih SD dulu, bapak tani itu habis panen, padinya ditumpuk di lumbung. Nah, kalau lumbungnya sudah penuh, maka dia akan ditumpuk di mana saja. Nah, di badan kita juga demikian. Kalau kita menguakan terus, akhirnya makanan yang kita makan itu untuk bisa disimpan harus dalam bentuk lemak. Nah, organ terbesar
ciptaan Allah yang bisa menyimpan lemak sebegitu banyak. Nomor 1 adalah di bawah kulit perut ini. Nomor 2 kalau organnya juara 1 adalah liver. Waduh. Jadi dia numpuk di situ. Pernah dengar ya Mbak Devi yang saya kena perlemakan liver. Nah, lemaknya ditumpuk di liver. Liver pun juga pada titik tertentu dia nggak sanggup menampung lemak itu, akhirnya ditimbun di otak. Jadilah gejala serangan stroke. Akhirnya lemaknya ditumpuk di pembuluh darah jantung, jadilah koroner. Ditumpuk lagi di ginjal, akhirnya jadi gangguan ginjal. Panjang ya. Jadi rentetan itu kok, loh ngapain harus nunggu numpuk-numpuk itu, bisa di-cut di awal dengan cara deteksi dini. Ukur lingkar perut begitu sudah lebih dari 80 untuk cowok dan 90 cewek, segera kecilkan dengan cara nanti kita bahas. Nah, ini menarik Dok, karena akhirnya kita udah kebuka nih bahwa sebegitunya kita harus aware sama yang namanya berat badan, karena jangan terlalu afirmasi positif, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat, karena faktanya setelah ditelisik lingkar pinggang yang berlebih itu pun sudah menjadi salah satu indikasi kondisi kesehatan yang perlu istilahnya perlu ditindak begitu. Dok, sekarang kan banyak tuh Dok yang namanya program-program diet ala A, ala B, itu masif banget loh Dok di media sosial, dan sepertinya juga mereka semakin gencar karena pangsanya ada. Sebagai dokter, seorang ahli penyakit dalam, melihat kondisi yang semacam itu seperti apa Dok? Iya, jadi di era medsos ini semua orang bisa membuat konten, bisa menyampaikan hal-hal. Ini ujungnya. Tapi proses menuju ke situ, kalau boleh saya saran, yang sehat. Sampai ada masyarakat yang mengikuti pola-pola itu sehingga sampai yang namanya exhausted atau kecapean, tidak fisiologis. Nah, di ilmu kedokteran itu ada dalam rangka menurunkan metabolic syndrome. Cara pertama adalah turunkan berat badan. Itu sebetulnya cara yang paling mudah. Nomor 1 adalah yang tadi cerita berburu tadi itu. Nomor 1 adalah aktivitas. Nomor 1 diet, nomor 2 exercises atau aktivitas fisik. Setelah nanti dietnya sudah kita betulin, kemudian exercise sudah kita maksimal, maka berat badan kita akan turun sesuai yang target yang panjenengan 7. Dan biasanya itu heroik. Heroik itu gini, seret langsung turun, terus ada euforia. Nih udah turun, ayo makan. Terus terlena, nggak apa-apa, gua ngurangi sedikit olahraga saya. Olahraganya sekarang pakai jempolan, namanya main WA. Udah mulai euforia. Itulah yang tidak benar. Yang benar adalah nomor 1. Tadi saya kok lupa Bapak ya. Jadi nanti nomor 1 nanti ada beberapa langkah begitu ya. Ada beberapa langkah yang harus perlu dipahami. Nomor 1 adalah dietnya dibetulin, namanya diet rendah karbo. Nah, bagi teman-teman, bagi masyarakat pendengar setia RRI, untuk diet karbo harus disesuaikan dengan aktivitas fisik. Jadi nggak asal-asal, nggak sama berarti ya Dok ya antara satu orang dengan yang lain. Yang kerjanya di sawah nyangkul, tahu-tahu dietnya karbonya dikurangi, ya nanti bisa pingsan di tengah sawah. Makanya ada yang seperti Mbak Devi ini, hawanya adem, duduk aja. Maka kalau Dok saya tak diet karbo, itu bagus sekali karena dengan hawa dingin pun tubuh akan membakar. Ini kan ada AC-nya. Dengan AC ini tubuh juga akan membakar fat. Nah, kalau sudah duduk seperti Mbak Devi, terus di depannya Mbak Devi ini ada bermacam-macam snack yang high karbo, maka ya walaupun AC-nya sebesar kutub utara ya tidak akan bisa seperti itu. Waduh, teman saya di depan ketawanya kenceng, kayaknya emang itu ini experience ini. Experience kami kalau lagi ada di ruangan. Gitu. Satu itu. Satu diet karbo. Exercises. Jadi kalau Mbak Devi seperti begini, kalau nggak ada kerjaan bisa muteri ini ruangan RRI ini ke dapur, jalan gitu ya Dok waktu ada. Iya, jadi ada istilah jangan sampai kita itu duduk manis. Lebih baik lakukan aktivitas yang itu. Dan inilah yang sering
disampaikan oleh emak-emak di rumah. Oke. Saya itu ya Dok mulai pagi sampai siang dari dapur terus ke kamarnya anak bersih-bersih, ke kamarnya depan, halaman tamu sampai halaman depan itu exercise. Exercise bukan itu Dok? Nah, itu saya bilang, loh itu kalau dihitung mondar-mandirnya itu sama dengan kamu ke pasar. Tapi habis saya exercise itu makan saya juga banyak. Laparnya bukan main. Terus buat apa gitu. Berarti di situ sebenarnya kalau dari aktivitinya udah masuk ya Dok ya. Tapi setelahnya yang harus dilihat lagi. Kan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Dewi di ruangan sebelah tadi. Dengan cara kita low karbo dulu. Kalau sudah mulai awal-awal dia langsung main persnelan giginya defisit kalori, apa yang sering terjadi banyak dari pasien kita, Dok saya kok berkunang-kunang. Jangan defisit kalori dulu Bu, harus low kalori dulu. Setelah low kalori, gimana kuat? Baru defisit kalori. Ditambahin. Kenapa kok kalori yang dijadikan karena karbohidrat itu setelah kita makan kalau nggak dipakai untuk energi dia akan disimpan energi itu dalam bentuk fat yang saya cerita di awal tadi itu ditimbun, timbunnya nggak di bawah kulit toh, di jeroan juga ada ya tadi liver macam-macam nempel-nempel di situ. Nah, pada titik tertentu dia si lumbung energi dalam bentuk fat itu tidak akan mampu lagi dan dia akan menyebar di pembuluh darah. Namanya ada yang namanya free lemak bebas yang mengalir di pembuluh darah. Itu yang sering orang ada keluhan ini itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar tentang penampilan ini pendengar, ini yang harus menjadi garis bawah kita, karena ternyata berat badan ini menjadi indikator dari permasalahan-permasalahan kesehatan. Mau nggak mau ini adalah sebuah kewajiban untuk kita bisa memaintain dulu ya Dok ya. Kalau misalkan masih belum bisa turun, ada langkah-langkahnya. Kembali lagi ke strateginya Dok. Tadi sudah disebutkan bahwa karbohidratnya dikurangi. Kemudian kalau jangan langsung ujuk-ujuk menurunkan kalori ya Dok ya, defisit kalori itu penjelasan lebih spesifiknya seperti apa? Karena saya juga ngalamin Dok, kadang-kadang kalau lagi semangatnya Dok, udah langsung gas, siang nggak usah makan pakai nasi, malam udah nggak nasi sama sekali, itu waduh pusing 7 keliling ternyata Dok. Apakah itu sama seperti yang diceritakan tadi fenomenanya Dok? Iya betul, itulah kenapa di slide saya di HP saya ini ada namanya dari tabel ya Dok di ya? WHO. Kelihatan ya kamera saya di sini. Nah, kelihatan. Nanti bisa di searching di Google. WHO itu hebatnya dia nggak langsung kalau tinggi badanmu sekian kamu harus turun sekian. Dia pakai range. Baik. Jadi contohnya Mbak Devi berapa tinggi badannya? 166. 166. Ini tertulis kalau bisa paling antara 54 sampai 62 kilo. Jadi maksudnya WHO itu 54 sampai 62 kilo itu kamu main di mana? Jadi kalau main 62 kamu juga sudah aman. Maksudnya itu nggak sampai berkunang-kunang, nggak sampai lemes. Terus kadang-kadang aku pengen langsing kayak artis Korea dibablasin sampai 54 terus berkunang-kunang, terus buat apa? Baik. Kita ini hidup sekali di dunia kok harus berkunang-kunang. Maka itulah kenapa tadi saya cerita di WHO itu ada tabelnya, tampilannya bisa cari di Google. Oh saya itu tinggi badan saya sekian, saya main di 62 aja dah. Terus kalau misalkan 62, wah saya kok lemas ya Dok kerja. Nggak usah lah, ini kan rumus saja, tetapi yang ngalami itu adalah kita. Jadi kalau nggak mencapai yang ada di WHO ini atau tabel ini, tubuh kita itu sudah punya kayak alarm, lampu merah, kuning, hijau. Terus ternyata Dok, saya nggak bisa 62, 65 tapi saya sudah seger ya Dok, lincah, terus tensi saya baik, gula baik, itulah tanda alarm dari tubuh secara alamiah bahwa enough. Harus pinter-pinter juga untuk melihat sinyal dari tubuh. Betul. Ya Dok ya. Jadi ada istilah namanya well-being. Mbak merasa kurus banget kayak artis Korea, tapi kalau pas siaran radio mata berkunang-kunang. Itu malah nggak produktif ya Dok? Iya, ngelihat saya yang hitam jadi agak kuning gitu. Jadi buat apa gitu. Jadi usahakan kalau sudah nggak harus itu sebagai rumus, tetapi wellness. Jadi kita merasa nyaman,
saya kok nyaman banget, lebih lincah, bisa ikut tajam 4 kali, bisa ikut bersepeda kayak Mbak Devi ceritakan tadi. Dan yang paling penting adalah parameter daripada yang saya ceritakan tadi itu, wah gula saya kok bagus ya, wah kolesterol saya kok bagus, loh ternyata. Oh berarti disitulah. Itu titik yang saya bilang enough gitu. Oke, baik. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, ini sama Mbak Retno atau sama Ini Mbak Devi. Oh Mbak Devi. Iya, dari siapa nih Bapak? Dari Ahmad Irwan, Bandung Timur. Wah, Pak Ahmad Irwan, Bandung Timur. Ini berarti lewat RRI Digital ini pantaunya atau lewat kanal YouTube? Kadang digital, kadang streaming, kadang radio FM Jawa Timur kalau ada gangguan. Baik, Pak Irwan, kita itu sedang bahas tentang mencegah metabolic syndrome dengan menurunkan berat badan. Ya, ada Dokter Yuda di sini. Silahkan pertanyaannya Pak Irwan. Siang, Pak Dokter di sini. Selamat siang, Bapak. Begini Pak, saya kan dulu sekarang badan kan 55 kilogram ya Pak. Tinggi 168. Nah sekarang naik jadi 58. Jadi agak sedikit berubah itu pernapasannya kan beda ketika berat badan 55. Saya kan biasanya gini Pak, saya main badminton. Kalau misalnya ketika berat badan 55 main badminton 3 set itulah biasanya. Tapi sekarang aduh kerepotan Pak main 3 set itu kan. Beda ketika dengan berat badan 55, bahkan dari pagi juga bisa diukur kok kenapa jadi begini, ini akibat terpengaruh naik berat badan atau bagaimana? Kira-kira kalau boleh saya saran, Bapak pada titik tertentu merasa nyaman dengan 55, sekarang sudah 58, berarti tubuh Bapak pada titik tertentu merasa nyaman dengan 55. Bapak nggak ada, kalau boleh saya saran mungkin aktivitasnya dibantu yang tidak memerlukan itu, yang memerlukan effort banyak bisa dengan berenang, karena berenang itu ditopang oleh oleh air, oleh berat jenis air, dan itu tidak melibatkan berat badan berenang itu. Kalau kolam renang sulit jauh dan sebagainya bisa dibantu dengan goes. Tadi Bu Eti tadi ya rencana mau ngajak goes kita bareng-bareng, itu juga membantu karena berat badan ditopang oleh sadel, sehingga lutut kita, semua kita dalam keadaan rileks. Nah nomor 3, pada usia-usia tertentu yang di atas 50 seperti saya ini, bahwa heart rate atau detak jantung pun juga ada pada titik tertentu melebihi dari batas kemampuan usianya. Jadi kalau sudah mulai berdebar-debar, wah berarti saya terlalu exhausted atau terlalu nemen ini terlalu keras olahraga saya. Jadi lebih baik pakai prinsip dikit-dikit tapi sering. Makanya kontinuitas ini Mbak Devi ini istilahnya bagus sekali. Jadi lebih baik manfaatkan yang paling bagus adalah olahraga pagi hari, karena oksigennya masih banyak, masih tebel. Nanti kalau memang itu faktor dari usia seperti itu, tapi begitu nanti, maaf ini karena saya nggak punya data lab, misalkan nanti ternyata kolesterol saya tinggi, memang pada titik tertentu kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan hal-hal semacam begitu. Nafas jadi agak nggak enak. Terus nomor 2, barangkali nanti kalau ada waktu, Bapak ada MCU, rekaman jantungnya, jangan-jangan sudah ada, maaf mungkin ada gejala pembengkakan yang nanti ujung-ujungnya ngos-ngosan tadi itu. Tapi anyway, bahwa sebelum kita nge-lab tadi itu setidaknya Bapak usaha dulu dengan membuat aktivitas yang kira-kira bakar lemak itu pada titik tertentu Bapak merasa nyaman seperti 55 kilo itu. Dengan cara yang Bapak nyaman. Kalau tadi yang saya jelaskan berenang, itu kan teori. Harusnya nggak pakai berat badan tubuh Pak, pakai sepeda. Kalau mau lebih nggak pakai berat badan tubuh, berenang. Itu kan teorinya. Tapi pada tiap masyarakat punya style sendiri yang merasa nyaman. Mbak Devi nyamannya apa? Jalan. Saya juga, saya ikut tajam nyaman sekali sambil main WA, ikut webinar sambil jalan seperti itu Mbak Devi. Kalau untuk seperti kondisi yang disampaikan oleh Pak Irwan ini, kira-kira kalau diet Dok di umur-umur seperti ini itu apa dulu yang harus dilakukan? Ya, itu yang benar itu seperti kuliah seperti pelajaran kita saat SD. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, karena ini kelebihan berat badan, yang karbo setel aja, jangan defisit tapi low karbo dulu. Itu settingannya low karbo dulu, jangan defisit. Nah, kalau seusia beliau-beliau yang di balik kaca di sini nggak apa-apa defisit. Masih ini ya Dok ya. Bisa langsung digas gitu. Nggak sampailah berkunang-kunang terus lemes-lemes, nggak ada. Itu saya gini ya berkunang-kunang. Makanya benar settingannya adalah low karbo. Gampang kok.
low karbo itu kalau di rumah sakit harus diukur berat badan sekian kalori. Bagi masyarakat gampang, mulailah dengan karbohidrat yang banyak seratnya. Baik. Jumlahnya sama tapi banyak seratnya. Apa itu? Dokter Yudo, ada yang beras merah, ada yang sekarang kan lagi di toko-toko apa Mart itu kan banyak yang saya nggak mau nyebut soalnya nggak di-endorse ya kan. Ada yang dari gandum itu awalnya tetap jumlahnya sama tapi yang high fiber atau seratnya tinggi. Nah setelah itu beradaptasi maka dia akan bertahap berikutnya diturunkan sedikit bahwa fiber tapi separuh. Baik. Selamat pagi Mbak Devi, nyambung dikit. Nyambung lagi Pak Irwan. Oke, monggo silakan. Umurnya belum disebut. Umurnya berapa Pak Irwan kalau boleh tahu? 52. Oh ya benar. Nah, kan perdukunan saya berhasil. 52. Beraktivitas sehari-hari itu kan saya kerja di lapangan kan. Jadi saya tidak cocok kalau bekerja di sebuah ruangan walaupun ruangan ber-AC, fasilitasnya bagus. Saya nggak cocok, justru lebih cocok saya bekerja di lapangan walaupun harus melawan teriknya matahari dan berkeringat. Itu kerjalah di BPN, saya bagian lapangan Pak. Nah itu seperti itu. Jadi yang kerasakannya di lapangan itu pasti memerlukan fisik ya Pak. Jadi kalau ada tanyakan dikit juga, kenapa jadi berubah ketika usia 55? Oh iya. Berat 55 sekali 58. Jadi yang bekerja di lapangan kan pasti menyapa sedikit banyak memerlukan fisik. Saya kerja di BPN Pak, bagian lapangan, bagian ukur, apalagi sudah masuk bagian ukur ke daerah pegunungan, waduh, itu yang paling rapat. Mungkin itu Pak, saya luruskan aja. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang Irwan. Ada satu tambahan lagi bahwa jangan sampai dehidrasi. Karena orang dehidrasi itu berat badannya turun karena air yang dari tubuh keluar. Kan kalau keluar 1 liter sama dengan 1 kilo, terus dia senang, saya bukan itu air gitu. Karena berkeringat di luar kan. Nah, untuk Pak Irwan saya sarankan tadi itu bekerja di luar silakan, tapi ada hal-hal prinsip yang harus tidak boleh dilanggar. Nomor 1, di usia seperti Pak Irwan termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri adalah 4 sehat 5 sempurna. Nomor 1 karbo sudah saya ajari bertahap dulu yang high fiber. Nomor 2 nanti hindari gorengan. Apalagi emak-emak sekarang ini kalau habis goreng terus dipakai lagi minyaknya. Efisiensi dok. Dan itu yang salah. Harusnya dipakai satu kali, minggir. Karena apa? Karena setelah pada suhu tinggi lemak itu akan berubah. Yang tadinya nutrisi, akhirnya dia jadi efek samping yang saya ceritakan, nempel di pembuluh darah gitu. Baik, dicatat dok. Iya. Nomor 3 setelah lemak kita kurangi, kemudian yang terakhir, yang nomor 3 gula tadi. Gula kan masuk kategori karbohidrat. Sekarang kan banyak Mbak Devi yang rasanya manis tapi tidak menaikkan gula. Itu gitu. Nggak mau sebut namanya, pokoknya verified nggak dok? Benar-benar aman nggak sih itu? Iya, ada yang memang terbuat dari herbal, ada yang memang dari zat kimia. Nah, kan saya nggak boleh ngomong begini, yang penting intinya kenapa wong kita aja loh nggak makan manis aja ya baik-baik saja. Ini pintar sekali, kenapa hari ini saya disuguhi air putih. Nah ini namanya zero gula. Takut dimarahin. Pintar nih, yang ketawa di Mas, siapa yang ketawa itu? Mas Willy itu dok. Mas Willy pintar sekali. Baik dok, mohon izin ini ada pertanyaan di live YouTube kita, di kolom komentar ada Elisa. Dok, kalau mau keluar dari lingkaran setan obesitas, kita awali dari diet makan dulu atau langsung olahraga kardio sekalian akan beban misalkan beban hidup mungkin yang diangkat itu. Yang mana dulu dok? Kalau misalkan usia dulu. Mbak, ini usia. Katakanlah usianya ini kalau dilihat dari fotonya ya sekitar masih di bawah 30 lah dok. Iya. 30 itu menyenangkan sekali. Jadi kalau dengan olahraga saja itu bisa dengan olahraga saja dia sudah bisa bakar lemak banyak. Apalagi umur segitu kan mancal, sepedanya masih buanter, lari juga masih buanter. Dengan exercise saja dia sudah bisa membakar lemak banyak. Nah, nomor 2, terus pertanyaannya diet dulu apa? Ya dua-duanya, mumpung masih muda itu, dan itu cepat sekali. Apalagi Mbak Devi sudah pernah turun berapa kilo tadi Mbak? Dari 80 berapa ya? 4 ke 74. Nah, dengan aktivitas Mbak Devi sebagai penyiar dengan penurunan gitu itu ya saya gitu ya kan. Beda sama yang bukan aktivitas begini ya. Nah, itulah yang disebut dengan tadi itu sambil diet sambil olahraga. Karena filosofinya tubuh kita itu disetting untuk sejak zaman purba itu activity. Sekarang geraknya olahraganya pakai jempolan. Nah, kadang ada netizen yang tanya gini loh, dok, tubuh kita itu sensitif
olahraganya atau dietnya. Ada nama pemeriksaan labnya, namanya nutrigenomik, itu bisa tahu, oh ternyata kalau mau pengen langsing saya cukup olahraga saja. Nah, itu ada pemeriksaan lab yang nggak pada sesi ini kita bahas, tapi kadang-kadang ada yang kepo banget gitu. Saya ini sudah linu-linu, sudah rematik, sudah tua, saya pengen langsing. Terus ada pemeriksaan yang namanya nutrigenomik, itu tinggal ambil darah nanti keluar. Bahasa awamnya itu pemeriksaan gen. Nah, nanti gennya keluar, oh ternyata Mbak Devi ini walaupun duduk di ruang on air ternyata cukup menghindari low fat saja, karena gen nenek moyangnya Mbak Devi itu ternyata dengan low fat saja sudah bisa menurunkan berat badan. Mahal nggak dok pemeriksaan kayak gitu dok? Nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Yang penting intinya bahwa tubuh kita itu dengan cara exercise dan diet low karbo dan low fat itu sudah cukup banyak membantu untuk membakar. Tadi apa saya cerita gudang tadi itu ya, yang penumpukan lemak di gudang di timbun itu bisa terbakar. Nah, Mbak yang tadi itu dia ngomong kardio ya, apa sebetulnya lemak kalau lomba sprint itu yang dibakar gulanya. Nah, kalau yang mau cepet lemaknya itu yang Mbak tadi bilang continuous apa tadi? Continuous. Jadi olahraga yang rutinly dan continuously. Jadi ada atau yang pelari dari sini sampai alun-alun, itu yang habis gulanya, sehingga habis lari cepat ke alun-alun itu langsung lapar, terus tambah gendut. Yang benar adalah yang Mbak Devi tadi cerita ke saya, dok, saya itu suka jalan sehat, itu yang membakar lemak. Jadi rutin saya gitu. Nanti proses di dalam tubuh ada anaerobik, ada anaerobiknya jalan bakar fat. Itu yang dicapai. Jadi Tuhan Allah itu menciptakan sistem metabolik kita itu sudah diharapkan supaya kita itu istiqomah. Istiqomah itu yang tadi Mbak bilang bahasa Inggrisnya rutinly, continuously, itu rutin. Kuncinya justru di situ ya dok ya. Terus kayak balap lomba lari 100 meter. Itu memang ngos-ngosan terus tapi terus lapar karena yang dibakar gulanya bukan fatnya. Nah, kalau tajam kemarin walaupun jalan santai itu yang dibakar lemaknya. Jadi kalau disuruh milih mau niat saya olahraga aerobik atau olahraga yang benar itu ya continuously yang Mbak Devi sampaikan di awal introduction tadi itu. Kalau yang kardio memang niatnya untuk kesehatan jantungnya. Sip. Ada lagi pertanyaan ini dok. Ada yang bilang nasi kita saat ini sudah bahaya atau kurang bagus untuk kesehatan. Apakah seperti itu menurut dokter, gimana dok? Ya bukan nasinya tapi jumlahnya ya. 25 kalori per kilogram itu zaman kita kuliah dulu. Sebetulnya nasi yang dimakan di Indonesia yang kita makan sehari-hari itu asal tadi settingannya nasi apapun ya, kalau sudah settingannya low kalori, nanti pada ujung-ujung nanti defisit kalori nanti pada sesi berikutnya sudah low kalori aja seperti itu. Yang dipermasalahkan sekarang di medsos itu, dok nasi kita berbahaya tapi tak lihat satu piring penuh, ya itu yang berbahayanya satu munjung itu. Sebetulnya yang tadi saya cerita meskipun nasi yang lain kalau jumlahnya banyak ya sama aja kuantitinya. Kalau pengen nasi yang high fiber gimana dok? Ada yang saya nggak mau cerita sebutkan karena itu nanti intinya dari gandum, terus itu kan high fiber, ada yang beras merah, ada ketan monggo, itu kan memang settingan high fiber, ada kalorinya juga, tapi kan tidak setinggi kalau tadi Mbak bilang apa sudah tingkat bahaya. Ya iya itu karena bahayanya banyak jumlahnya, dan nomor 2 yang nasi yang dimakan tadi tidak masuk definisi yang high fiber. Tapi ingat di dalam tubuh kita itu ada sel-sel yang tidak melulu makanannya itu hanya nasi tok, tidak. Contohnya ada sel tertentu yang memang butuh protein, ada sel-sel tertentu yang contohnya otot, dia nggak perlu fat, nggak perlu protein, tapi dia gula untuk nomor 1 otak itu kebutuhannya bukan lemak, bukan protein, dia gula dulu, karena begitu kita kurang gula maka jadi tulalit. Ditanya, nggak lola. Jadi otak itu yang dibutuhkan gula dulu. Maka sehingga kalau dia aktivitasnya berpikir segini, ngatur skenario gini, ya jangan sampai itu. Makanya ada istilah adaptasi diet rendah karbo. Itu tujuannya ya otak ini ya diopeni juga, tapi jangan banyak-banyak terukur ya. Ini kemudian mau tidak mau kita harus nyentil beberapa metode diet di luaran sana dok yang
saya itu sebagai orang, sekarang kan teknologi AI itu udah pinter banget ya dok. Kadang kita searching gitu, searching apa, kita buka media sosial itu promo-promo yang muncul itu kayak relate seperti yang sedang kita cari gitu. Termasuk yang sering muncul itu adalah obat pelangsing kalau saya dok. Nah itu seberapa jauh keamanan dari beberapa produk-produk pelangsing yang beredar di luaran sana? Ya, jadi yang beredar ini saya tidak tahu persis itu isinya apa. Mbak, kalau ada contohnya di sini kita buka ingredientnya apa, senyawanya apa, mungkin lebih enak. Kan saya juga profesi saya hari-hari kan cuci darah, jadi bisa tahu oh ini obat ini titik kerjanya gitu. Tapi kok rasanya menurut saya kena dengan cara yang fisiologis, dengan menurunkan kalori menu kita dengan exercise bisa turun. Nah, kenapa harus sampai ke sana gitu ya? Sampai ke sana karena Tuhan sudah menciptakan way atau jalan yang kira-kira ini dengan cara begini aja bisa. Nah, sehingga nanti kalau ditanya, dok ada di luaran sana itu hak mereka untuk menyampaikan itu. Tapi dari sisi aspek kesehatan, aspek di bidang kesehatan, alangkah baiknya memenuhi kriteria tadi itu 4 sehat 5 sempurna. Terus jangan lupa tadi di awal cerita, ayo kita mulai dengan adaptasi secara bertahap dengan low karbo, nanti ujung-ujungnya defisit kalori. Terus nomor 3 exercise yang disarankan adalah yang rutinly berkelanjutan, jangan yang FOMO doang gitu. Itu enggak begitu. Nanti dengan cara begitu bertahap, tubuh akan beradaptasi sehingga tidak ada lagi keluhan, wah saya langsing kok tambah lemas, tambah gitu. Nah itulah, maka pada sesi hari ini kalau ditanya, kalau yang produk-produk monggo tanya sama yang bikin supaya nanti, atau bikin collab, nanti kita teliti isinya apa ya, oh ternyata isinya ini, so, kita kasih masukan, oh ini bisa sih, yang ini apa nggak sebaiknya sesuai dengan umur apa gitu. Jadi ada kayak gini interaction. Jadi yang saya pun juga pernah buka itu di YouTube, oh begitu. Tapi kok saya dari sisi medis, aku tak main aman aja, biar otak saya juga bisa mikir, terus saya juga ini dan apalagi kan sudah saya kasih introduction, wong saya aja dengan gini-gini aja sudah bisa turun 13 kilo. Kenapa harus pakai cara-cara lain yang tidak fisiologis? Jadi artinya mengajak masyarakat manfaatkan sarana prasarana yang ada di sekitar kita, bahan makanan yang ada di sekitar kita untuk siap. Oke dok. Dokter kan dokter penyakit dalam nih, spesialis nih. Pernah nggak ketemu case-case yang mengarah pada efek samping dari orang-orang yang mungkin pola dietnya kurang bagus sampai ada bagian tubuh yang bermasalah akhirnya, organ-organ dalamnya? Pernah nggak ketemu case kayak gitu dok? Ada. Saya pernah punya case, yaitu dia itu agresif sekali, agresif sekali, menurunkan berat badan, mengesampingkan filosofi normal bahwa sel kita itu juga butuh makan. Itu dikesampingkan. Jadi kayak dalam bahasa guyonannya itu pemerkosaan sel. Brutal gitu ya. Iya, jadi itu bahasa yang sekarang yang brutal. Jadi menurut saya pemerkosaan sel. Jadi selnya dipaksa. Dong, sel itu kan isinya ada mitokondria, ada macam yang butuh nutrisi, kok langsung gitu. Langsung disaping. Memang agresif. Set gitu. Tapi terus pada titik tertentu sel-sel organ vital yang ada di dalam tubuh kita itu akan teriak. Nah, nanti hasilnya aneh-aneh. Kok ini fungsi livernya naik, terus ginjalnya mulai naik, terus ini Pak ini harus diterapi. Loh, nanti kalau diterapi saya gemuk lagi gimana dok? Ya gak apa-apa, tapi kan sehat Pak. Gak apa-apa, masuk rumah sakit kita kasih nutrisi, namanya asuhan nutrisi, kita infus, kita berikan vitamin, sel-sel yang perlu ini tambahi vitamin ini, yang sel ini tambahi vitamin. Begitu baik fit, ayo kita mulai Pak. Kita mulai dengan adaptasi diet rendah karbo, nomor 2 exercise yang saya ceritakan tadi. Gitu. Sesuai dengan kenyamanan kita, cocoknya yang mana. Semuanya mengarah pada upaya untuk hidup yang lebih sehat begitu ya dok ya. Karena metabolic syndrome ini caranya salah satunya adalah, atau bisa dikatakan salah satu kunci gitu adalah tentang berat badannya dulu. Sebagai closing statement dokter, pengen lama-lama sih sebenarnya, karena kayaknya memang kita harus menjadwalkan sesi selanjutnya ini karena banyak PR yang harus diselesaikan. Tapi untuk sesi kali ini apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kita dok? Pesan closing statement bahwa deteksi dini yang paling mudah yang bisa kita laksanakan tanpa harus ke lab atau ke tempat hasil kesehatan adalah ukurlah lingkar perut kita,
Kalau cowok nggak boleh lebih dari 90 cm, kalau cewek nggak boleh lebih 80 cm. Setelah itu bila ada waktu, monggo dicek apa kadar gulanya sudah mulai naik, namanya prediabetes. Prediabetes, oh kolesterolnya sudah mulai naik, oh saya sudah kena dislipidemia, oh saya tensinya yang tadinya 130, oh sekarang sudah menjadi 140 lebih, sudah memenuhi kriteria metabolic syndrome. Dan itu yang kita bahas sejak awal, itu nanti akan merembet ke organ-organ vital lain yang sudah kita sempat bahas. Cara yang paling mudah deteksi dini adalah dengan cara itu, dan solusinya gampang banget. Sebelum minum pil, sebelum minum macam-macam, turunkan berat badan sesuai dengan kemampuan tubuh kita masing-masing. Harus pintar-pintar mengukur seperti apa tubuh kita, dan harus benar-benar jujur apa tindakan yang harus diambil gitu dok. Dan kalau misalkan tindakannya diambil, entah dietnya atau olahraganya, setelahnya adalah kontinuitas. Bisa terintegrasi. Saya sama Dokter Yudo adalah orang-orang, kalau Dokter Yudo udah konsisten sekarang berhasil gitu. Saya yang balik lagi ke posisi awal dan harus mulai dari awal ini. Bahasa euforia mungkin. Udah harus balik lagi nih. Baik dokter, terima kasih waktunya di RRI. Mudah-mudahan next time harus dijadwalkan lagi loh dok. Ini kan banyak itu PR-nya kita itu bahas yang lebih-lebih itu. Baik, matur nuwun dokter, selamat beraktivitas. Selamat pagi.